Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 21 perancang website B akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yaitu mengenai perancang sistem informasi berbasis website. Mari belajar. Nah, sebelum menjelaskan mengenai materi-materi, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widya Setianingrum, NIM 1924 1010 2003 dan rekan saya. Saya Yola Kristina Cendani, NIM 1924 1010 2025. Baik, di sini kami akan membahas mengenai yang pertama ada latar belakang, Yang kedua ada analisis dan perancangan website. yang ketiga ada implementasi antarmuka, Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang, mengapa kelompok kami memilih mengenai website Mari Belajar. Nah, pada permasalahan yang terjadi pada saat ini adalah pembelajaran dilaksanakan secara daring dalam jangka waktu yang lama dikarenakan adanya virus COVID-19. Dengan adanya virus COVID-19 dapat menghambat pelaksanaan belajar siswa dan guru secara tatap muka. Jenis media belajar yang akan digunakan dalam proses belajar secara daring harus diperhatikan pemanfaatannya bagi siswa dan orang tua. Orang tua berperan penting dalam mengawasi pembelajaran secara daring ini. Dalam permasalahan yang terjadi dengan dilaksanakan pembelajaran daring, kami membuat sebuah jenis website pendidikan yaitu Mari Belajar. Mari Belajar merupakan sebuah platform yang menyediakan berbagai jenis latihan soal, materi, dan pembahasan terkait ujian nasional untuk jenjang pendidikan tingkat SMP SMA. Dalam website ini sudah tersedia tentor yaitu administrator. Dengan adanya e-learning ini dapat dimanfaatkan oleh siswa terutama yang akan menghadapi ujian nasional dapat berlatih melalui website kami. Selanjutnya ada fitur-fitur website Mari Belajar yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Yola Kristina Cendani, NIM 1924 1010 2025 dari Prodi TI. Saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur website Mari Belajar. Yang pertama, beranda, kedua materi, tiga ujian, keempat ada tentang kami, kelima masuk, dan yang terakhir terdapat daftar. Kemudian, analisis dan perancang website. Di sini terdapat tiga pokok pembahasan, yaitu analisis website, analisis kebutuhan, dan perancangan antarmuka. Yang pertama, analisis website. Website Mari Belajar adalah sebuah platform yang disediakan untuk membantu para siswa SMP atau SMA dalam proses belajar secara daring dengan menyediakan berbagai jenis materi, latihan soal, dan pembahasan terkait ujian nasional. Pada website ini, administrator yang bertugas untuk menyediakan materi dan latihan soal. Siswa dapat mengakses website ini melalui laptop ataupun handphone yang dimilikinya dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Jenis website ini dirancang sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu siswa yang masih duduk di bangku SMP maupun SMA, sehingga tampilan dari website ini mudah dan tersedia berbagai macam gambar setiap fiturnya. Tujuan tersebut agar para pengguna lebih tertarik dalam mengakses dan lebih nyaman ketika melakukan pembelajaran. Kemudian pada pemilihan warna, pada website ini kami memilih warna yang lebih mencolok karena dari hasil observasi yang kami lakukan,
Para pengguna rata-rata menyukai warna tersebut. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Website Mari Belajar ini bisa digunakan bagi para siswa yang sedang menempuh atau akan menempuh jenjang sekolah menengah atas dan sekolah menengah pertama. Mereka dapat menggunakan website ini guna mempelajari semua mata pelajaran yang akan diujikan pada ujian nasional. Dan juga mereka mendapatkan beberapa contoh pembahasan soal beserta jawaban serta contoh ujian nasional dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai perancang antarmuka. Perancang antarmuka di sini ada beranda, materi, ujian, tentang kami, dan masuk. Nah, di sini juga ada implementasi antarmuka. Yang dimaksud implementasi di sini, kami akan menjalankan running website dan running program yang mengembangkan cara website kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yola. Yang pertama yaitu halaman beranda. Pada tampilan ini, saat user pertama kali mengakses website kami, maka user akan mengunjungi bagian beranda terlebih dahulu. Pada bagian beranda ini, memuat tentang pengenalan website Mari Belajar, mengenai apa saja fitur-fitur yang ada pada website kami. Kemudian, yang kedua yaitu fitur materi. Pada tampilan ini, user dapat mengakses dengan memilih menu materi yang terdapat pada bagian navbar di bagian atas. Pada halaman materi ini, website menyediakan pilihan materi sesuai dengan jenjang pendidikan yang user tempuh, yaitu SMP dan SMA. Di sini, user bisa memilih mata pelajaran yang mereka butuhkan. Dan jika mereka memilih salah satu mata pelajaran, maka akan menampilkan halaman baru tentang materi dan pelajaran yang dipilih. Semisal, user memilih mata pelajaran matematika, maka di sini akan muncul halaman baru, yaitu materi tentang matematika. Dan di sini tidak hanya tersedia materi, namun juga tersedia latihan soal dan juga pembahasan. Dan yang ketiga yaitu fitur ujian. Pada halaman ini seperti pada halaman materi, di sini terdapat dua pilihan jenjang sekolah, yaitu SMP dan SMA. Di sini website kami memuat mata pelajaran yang akan diujikan pada ujian nasional. User dapat memilih salah satu mata pelajaran yang untuk dapat mengakses soal tersebut, maka user harus memilih salah satu dari mata pelajaran itu. Semisal memilih mata pelajaran IPA. Maka akan menampilkan soal-soal latihan ujian nasional IPA, di mana soal-soal ini merupakan soal-soal dari ujian nasional tahun-tahun sebelumnya. Baik, selanjutnya ada menu tentang kami. Nah, tentang kami di sini berisikan mengenai penjelasan belajar bersama website kami dan ada pembuat website. Ada rekan saya Yola dan saya sendiri Widya. Jadi ini merupakan menu tentang kami. Selanjutnya ada menu masuk. Nah, pada menu masuk ini terdapat dua menu.
ada masuk apabila sudah memiliki akun dan ada daftar apabila belum memiliki akun. Di sini saya akan coba menginputkan username, Widya, password, submit. Nah, di sini akan keluar pop-up dan kita pencet OK, akan langsung menuju ke beranda. Selanjutnya ada menu daftar. Apabila belum memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan daftar, menginput nama lengkap, email, password, daftar. Nah, ini merupakan penjelasan dari rekan saya dan saya tadi merupakan running website dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan menjelaskan mengenai pengembangan website Mari Belajar yang akan dijelaskan pertama oleh rekan saya, Yola. Dipersilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu halaman beranda. Pada halaman beranda ini terdiri dari bagian header, navbar, gambar banner beserta tulisan, dan informasi mengenai website Mari Belajar. Pada bagian header, kita menggunakan tag header 1, tag heading H1 dan H2 dengan nama kelas logo 1. Sedangkan navbar menggunakan tag A dengan atribut href untuk menghubungkan halaman 1 dengan halaman lainnya. Sedangkan untuk banner dan tulisan menggunakan tag img dan heading H3. Untuk informasi tentang website Mari Belajar dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama menggunakan tag heading H2 dan P, dan untuk gambar menggunakan tag img. Yang kedua menggunakan tag heading H1 dengan style rata tengah. Sedangkan untuk 3 kotak yang memuat informasi mengenai website Mari Belajar menggunakan kelas card container, di mana dalam kelas tersebut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas card left untuk kotak bagian kiri, kelas card middle untuk kotak bagian tengah, dan kelas card right untuk kotak bagian kanan. Kemudian terdapat halaman materi. Di sini sama seperti pada halaman beranda, terdapat heading, navbar, banner, serta tulisan. Namun pada halaman ini terdapat pilihan mata pelajaran berdasarkan jenjang pendidikan. Untuk pilihan mata pelajaran, di sini menggunakan satu kelas, di mana kelas tersebut memuat beberapa kelas yang menggunakan tag A dengan atribut href. Kemudian untuk halaman ujian, ini proses pengerjaannya sama dengan halaman materi, yang membedakan hanyalah dari gambar banner dan tulisannya saja. Selanjutnya ada tentang kami. Nah, pada tentang kami ini, pada halaman tentang kami berisi informasi mengenai tim penyusun. Tim penyusun dari website Mari Belajar. Pada website ini sama terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas About Web yang mempunyai tentang apa itu website Mari Belajar, kemudian kelas Founder yang memuat tentang tim penyusun website, dan kelas Footer untuk tulisan tentang kami pada bagian bawah. Jadi ini.
Selanjutnya ada menu masuk. Ada menu masuk pada halaman masuk menggunakan tag form di mana berisi inputan username dan password. Dan password menggunakan tag input. Halaman ini menerapkan JavaScript guna mengetahui apakah username dan password jika diinputkan telah sesuai atau benar atau tidak. Jika benar, maka akan dilanjut ke halaman beranda, dan jika salah, maka akan muncul pop-up bahwa inputan salah. Contohnya sudah saya terapkan pada running website kami. Selanjutnya ada daftar. Nah, pada daftar ini hampir sama dengan menu masuk. Yang membedakan hanyalah jumlah inputan. Di sini terdapat ada 4 inputan, ada email, password, ulangi password, serta nama lengkap. Nah, pada halaman JavaScript, pada halaman daftar ini kami tidak menerapkan JavaScript. Jadi cukup sekian dari mengenai implementasi penjelasan website kami. Di sini kami akan menyimpulkan hasil kesimpulan dari pembuatan website kami. Dalam permasalahan yang terjadi dengan dilaksanakan pembelajaran secara daring, kami membuat sebuah website pendidikan, yaitu Mari Belajar. Mari Belajar merupakan sebuah platform yang menyediakan berbagai jenis latihan soal, materi, dan pembahasan terkait ujian nasional untuk jenjang pendidikan SMP atau SMA. Dalam website ini sudah tersedia yaitu administrator. Dengan adanya e-learning ini dapat dimanfaatkan oleh siswa terutama yang akan menghadapi ujian nasional dapat berlatih melalui website ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Yola. Dipersilahkan. Dengan desain yang simpel, tentu lebih mudah dipahami oleh setiap kalangan user yang menggunakan atau mengunjungi website kami ini, dimanapun mereka berada dengan syarat mendapat jaringan internet. Fitur-fitur pada website ini mulai dari beranda, materi, ujian, tentang kami, dan masuk. Dalam pembuatan website kami ini, menerapkan teknologi yang kami pakai, yaitu untuk bahasa pemrograman terdapat HTML, CSS, dan JavaScript. Sedangkan software yang kami pakai yaitu text editor, Visual Studio Code. Website ini dapat digunakan melalui handphone user karena kami juga menerapkan responsif sehingga sangat memudahkan user dalam penggunaannya. Mohon maaf, tadi mengenai masalah implementasi responsif kami belum mempraktekkan. Jadi di sini saya coba masalah responsif pada menu beranda seperti ini. Pada tentang kami, pada masuk, jadi akan otomatis seperti itu. Baik, sekarang memasuki sesi pertanyaan. Yang pertama, saya bacakan pertanyaannya. Pendapat pribadi mengenai teknologi web. Nah, di sini saya akan menjawab terlebih dahulu. Kalau mengenai teknologi web itu menurut saya tergantung lingkupnya. Nah, kenapa tergantung lingkupnya? Itu seperti contoh framework pada website. Menurut saya, para developer lebih mudah lagi dalam pembuatan website karena sudah ada framework ini
yang mana sangat dipermudah. Contohnya, kalau awalnya bikin website memakai JavaScript, nah dikarenakan DOM ini nggak bisa dinamis akibat membuat website, jadi lambat. Nah, maka dari itu muncullah React.js yang merupakan framework JavaScript dan menerapkan virtual DOM, sikapnya FD. Ini di website biar cepat dan berjalan lancar dan dinamis. Seperti itu pendapat saya. Silahkan pendapat dari rekan saya, Yola. Kalau pendapat saya mengenai teknologi website yaitu kita sebagai pengguna internet pasti sudah tidak asing dengan yang namanya website. Nah, teknologi website dalam perkembangannya ini membutuhkan pemahaman mengenai aturan dan teknik untuk menyusun sebuah website. Jika kita tidak memahami aturan dan teknik-teknik tersebut, maka kita akan mengalami kesusahan dalam menyusun website usaha kita. Namun, sekarang kan ada sebuah jasa untuk pembuatan website. Maka kita bisa menggunakan jasa tersebut guna mempermudah kita dalam membuat website. Dan menurut saya, dengan adanya teknologi website ini memudahkan para pengguna internet untuk mendapatkan informasi. Juga selain itu, mereka dapat menggunakan teknologi website ini untuk membantu mereka yang memiliki usaha. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan kedua, yaitu seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh sampai saat ini. Saya akan menjawab terlebih dahulu. Menurut saya, untuk potensi website ke depannya, pasti dengan perkembangan teknologi yang dari tahun ke tahun semakin berkembang, maka hampir seluruh bidang akan menerapkan website. Karena dengan bantuan website, dapat membuat usaha atau kegiatan kita itu lebih diketahui oleh orang lain, dan juga mereka akan mendapatkan keuntungan dan kemudahan dalam penggunaannya. Berikutnya, rekan saya akan menjelaskan pendapatnya mengenai pertanyaan ini. Menurut pendapat saya mengenai seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang telah diperoleh saat ini. Menurut pendapat saya itu potensi website di masa depan itu semakin canggih lah istilahnya. Karena dilihat dari berbagai jenis teknologi yang digunakan pada saat ini itu bermacam-macam jenisnya dan semakin canggih. Jadi untuk potensinya itu akan lebih meningkat dari sekarang yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga, jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan yang memanfaatkan menggunakan teknologi web? Silahkan rekan saya Yola bisa menjawab. Kalau dari saya pribadi, untuk saat ini saya belum memiliki sebuah usaha atau bisnis yang bisa diterapkan menggunakan website. Namun untuk kedepannya, mungkin jenis usaha yang akan saya terapkan dengan menggunakan teknologi website ini yaitu sebuah usaha seperti all shop, di mana itu menjual barang-barang tertentu. Seperti itu. Baik, menurut pendapat saya mengenai usaha tersebut, kalau dari sekarang itu saya sendiri masih kesulitan untuk menerapkan. Cuman ada beberapa kepikiran seperti mungkin lebih menariknya seperti usaha-usaha contoh yang lebih halnya desain grafis seperti itu. Atau kenapa saya memilih desain grafis? Ke, karena menurut saya potensi untuk ke depan tersebut itu istilahnya sangat
dibutuhkanlah mungkin hal usaha seperti itu yang menurut saya yang diterapkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.